Alhamdulillah kabar bahagia hari ini. Comeback Kevin Dix. Garuda dapat suntikan kuat jelang laga hidup mati versus Cina. Timnas Indonesia dapat kabar gembira jelang laga terakhir grup kualifikasi. Kevin Dix kembali dari cedera dan langsung bergabung dalam persiapan tim. Daya tahan dan pengalaman Eropanya jadi harapan baru. Simak fakta lengkapnya di sini. Spektakuler. Koreo spesial disiapkan jelang laga pamungkas Timnas Indonesia versus Cina di SUGBK. Laga kandang terakhir Timnas Indonesia bakal penuh kejutan dan semangat. Supporter sudah menyiapkan koreo spesial yang dijamin bikin merinding. SUGBK akan berubah jadi lautan merah putih yang membakar semangat Garuda. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Gila! Timnas U17 Indonesia satu grup dengan Brasil di Piala Dunia U17 2025. Siapa sangka hasil drawing Piala Dunia U17 2025 bikin publik tercengang. Indonesia resmi tergabung satu grup dengan raksasa sepak bola dunia, Brasil. Akankah Garuda Muda mampu memberi kejutan besar di panggung dunia? Simak fakta lengkapnya di sini. Wow! Shaina Patinama ungkap tak sabar reuni dengan Stefano Lillipali di Timnas. Ia mengaku sangat antusias bisa kembali satu tim dengan sahabat lamanya itu. Dua pemain berdarah Belanda ini siap memberi warna baru di skuad Garuda. Simak detail lengkapnya di sini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah kabar bahagia hari ini. Comeback Kevin Dix. Garuda dapat suntikan kuat jelang laga hidup mati versus Cina. Timnas Indonesia dapat kabar gembira jelang laga terakhir grup kualifikasi. Kevin Dix kembali dari cedera dan langsung bergabung dalam persiapan tim. Daya tahan dan pengalaman Eropanya jadi harapan baru. Simak fakta lengkapnya di sini. Kembalinya Kevin Dix jelang laga Timnas Indonesia kontra Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 berpotensi menggagalkan Eliano Reijnders mencetak rekor bersejarah bersama skuad Garuda. Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Cina pada matchday ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga, Kamis (5 Juni 2025) mendatang. Laga yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta menjadi krusial bagi skuad Garuda untuk meraih kemenangan demi menjaga asa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Menjelang pertandingan penting tersebut, kabar baik datang dari Kevin Dix yang telah pulih dari cedera. Kepastian tersebut disampaikan melalui pernyataan resmi FC Copenhagen, klub asal Denmark yang diperkuat sang pemain. Dalam laporannya, FC Copenhagen mencantumkan nama Kevin Dix dalam daftar pemain yang dibawa untuk menghadapi FC Nordsjælland pada Minggu (25 Mei 2025) malam waktu Indonesia Barat. Sebagai catatan, Kevin Dix sempat absen cukup lama sejak pertengahan April 2025 dan melewatkan 8 pertandingan bersama FC Copenhagen akibat cedera. Kembalinya Kevin Dix tentu menjadi angin segar bagi lini pertahanan Timnas Indonesia. Meski baru tampil 3 kali bersama Garuda, kontribusinya dalam bertahan dan menyerang sangat signifikan. Bahkan dalam laga terakhir melawan Bahrain, mantan pemain Fiorentina itu menjadi salah satu kunci kemenangan Indonesia. Namun di balik kabar baik ini, Eliano Reijnders justru terancam kehilangan peluang mencetak sejarah. Pulihnya Kevin Dix membuatkan Reijnders tampil sebagai starter utama di posisi wingback kanan semakin mengecil. Saat Kevin Dix masih diragukan tampil, nama Eliano Reijnders sempat dijagokan untuk mengisi posisi tersebut. Penampilan impresifnya di Eredivisie Belanda dalam beberapa laga terakhir turut memperkuat prediksi itu.
Jika tak mendapat kesempatan menjadi starter, Reijnders pun berpotensi gagal mencatatkan debut sebagai starter bersama timnas Indonesia. Meski sudah mengoleksi 3 caps, pemain berusia 24 tahun itu belum pernah tampil sejak menit pertama. Terlepas dari siapa yang akan diturunkan sebagai starter, seluruh pemain timnas Indonesia wajib mengincar kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia tetap terbuka. Saat ini, skuad Garuda masih berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Mereka terpaut 4 angka dari Australia yang menempati posisi kedua, yakni batas akhir untuk tiket lolos langsung ke Piala Dunia. Dengan 2 laga tersisa, peluang Indonesia untuk menyalip Australia masih terbuka. Namun syaratnya mereka harus menyapu bersih kemenangan, termasuk saat tandang ke markas Jepang di laga pamungkas. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna... Spektakuler! Koreo spesial disiapkan jelang laga pamungkas timnas Indonesia versus Cina di SUGBK. Laga kandang terakhir timnas Indonesia bakal penuh kejutan dan semangat. Supporter sudah menyiapkan koreo spesial yang dijamin bikin merinding. SUGBK akan berubah jadi lautan merah putih yang membakar semangat Garuda. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Kelompok supporter yang menamai diri mereka sebagai La Grande Indonesia mengklaim tengah menyiapkan koreo istimewa untuk laga kandang terakhir timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C. Pada laga kandang terakhir, timnas Indonesia akan menjamu Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta pada 5 Juni mendatang. Divisi Media La Grande Indonesia, Ilham Sukrai, mengungkapkan bahwa koreo yang akan ditampilkan di laga kontra Cina diharapkan lebih meriah dibandingkan saat menghadapi Bahrain. Ketika itu, La Grande menampilkan koreo megah bertema Garuda Show Your Dignity yang sempat viral setelah jadi pembicaraan di media sosial. Cina itu laga home terakhir. Kami ingin tampil lebih meriah dari pertandingan melawan Bahrain, kata Ilham dalam podcast Redaksi Olahraga. Euforianya jangan sampai kalah, lanjutnya. Koreo bertema Show Your Dignity sebelumnya menampilkan latar belakang Kartens piramid puncak tertinggi di Indonesia yang menjadi simbol ambisi timnas untuk mencapai prestasi tertinggi. Sayap Garuda dihiasi motif batik dari Sabang hingga Merauke, merepresentasikan dukungan seluruh rakyat Indonesia, sementara angka 45 di dada Garuda menggambarkan semangat kemerdekaan 1945. Bulan biru yang turut ditampilkan melambangkan momen langka dan bersejarah. Menjelang laga penting kontra Cina, Ilham memastikan bahwa elemen kejutan akan tetap hadir, terutama saat lagu kebangsaan Indonesia Raya dikumandangkan. Surprise-nya akan hadir di momen Indonesia Raya. Kami ingin momen itu jadi daya ledak emosional bagi pemain dan penonton, ujar Ilham. Meski enggan membocorkan keseluruhan konsep koreo, Ilham menyebut bahwa desain kali ini tetap mengusung semangat yang sama dengan laga melawan Bahrain, yaitu dukungan penuh terhadap 11 pemain utama Indonesia. Kita ingin pompa semangat pemain sejak pemanasan hingga nyanyikan lagu kebangsaan, katanya menambahkan. Tifo ini akan dirancang untuk membakar semangat mereka agar tampil Spartan, lanjutnya. La Grande Indonesia juga akan kembali menggunakan ribuan bendera merah putih dalam koreo tersebut dengan sejumlah variasi yang masih dalam tahap finalisasi. Penggunaan bendera tetap ada, hanya bentuk dan variasinya masih kami godok, tutup Ilham. Laga melawan Cina menjadi sangat krusial bagi timnas Indonesia dalam menentukan langkah ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026.
Dukungan penuh supporter di stadion diyakini akan menjadi kekuatan tambahan bagi tim Garuda. Setelah melawan Cina di SUGBK 5 hari berselang atau tepatnya pada 10 Juni, Timnas Indonesia akan bertamu ke Suita City Stadium untuk menghadapi Jepang di laga pamungkas. Gila! Timnas U17 Indonesia satu grup dengan Brasil di Piala Dunia U17 2025. Siapa sangka hasil drawing Piala Dunia U17 2025 bikin publik tercengang. Indonesia resmi tergabung satu grup dengan raksasa sepak bola dunia, Brasil. Akankah Garuda Muda mampu memberi kejutan besar di panggung dunia? Simak fakta lengkapnya di sini. Timnas U17 Indonesia masuk ke dalam grup H bersama Brasil. Undian dilakukan di Qatar pada Senin dalam kurung 26 Mei 2025 dini hari. Selain tergabung dengan Brasil, Timnas U17 Indonesia juga satu grup dengan Honduras dan Zambia. Sementara itu juara bertahan Jerman masuk ke dalam grup G bersama Kolombia, Korea Utara, El Salvador. Tuan rumah Qatar masuk ke dalam grup yang cukup berat yakni grup A bersama Italia, Afrika Selatan, dan Bolivia. Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025 setelah finish di babak perempat final Piala Asia U17 2025. Tim besutan Nova Arianto melaju ke perempat final setelah keluar sebagai juara grup C dengan 9 poin. Di babak grup, Evandra Florasta DKK mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Lalu mengalahkan Yaman dengan skor 4-1. Terakhir, Timnas U17 Indonesia menundukkan Afghanistan dengan skor 2-0. Namun sayang langkah Timnas U17 Indonesia terhenti di perempat final usai kalah dari Korea Utara dengan skor 6-0. Wakil Asia meloloskan 9 tim ke Piala Dunia U17 2025, termasuk Qatar yang didapuk sebagai tuan rumah. Selain Timnas U17 Indonesia dan Qatar, tim yang lolos ialah Arab Saudi, Uzbekistan, Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, Korea Utara, dan Tajikistan. Piala Dunia U17 2025 akan digelar pada 3 hingga 7 November. Hasil drawing Piala Asia U170 2025 Grup A Qatar host Italia, Afrika Selatan, Bolivia. Grup B Jepang, Maroko, Kaledonia Baru, Portugal. Grup C Senegal, Kroasia, Costa Rica, Uni Emirat Arab. Grup D Argentina, Belgia, Tunisia, Fiji. Grup E Inggris, Venezuela, Haiti, Mesir. Grup F Meksiko, Korea Selatan, Pantai Gading. Swiss. Grup G Jerman, Kolombia, Korea Utara, El Salvador. Grup H Brasil, Honduras, Indonesia, Zambia. Grup I Amerika Serikat, Burkina Faso, Tajikistan, Ceko. Grup J Paraguay, Uzbekistan, Panama, Republik Irlandia. Grup K Perancis, Chili, Kanada, Uganda. Grup L Mali, Selandia Baru, Austria, Arab Saudi.
Wow, Shaina Patinama ungkap tak sabar reuni dengan Stefano Lillipali di Timnas. Ia mengaku sangat antusias bisa kembali satu tim dengan sahabat lamanya itu. Dua pemain berdarah Belanda ini siap memberi warna baru di skuad Garuda. Simak detail lengkapnya di sini. Shaina Patinama memberikan sambutan hangat untuk Stefano Lillipali. Lillipali akan menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC Timnas Indonesia untuk persiapan jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini menjadi momen comeback setelah namanya sudah lama tidak masuk radar Timnas. Tentunya sosoknya yang berpengalaman dihadapkan menjadi pembeda, terutama di sektor depan Timnas. Apalagi mereka membawa misi untuk bisa mengamankan poin maksimal saat melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni nanti. Shaina Patinama senang karena bisa kembali berjumpa dengan Lillipali. Mereka sempat sama-sama mendapatkan panggilan Timnas beberapa waktu lalu. Kedekatan keduanya tercipta karena mereka satu kamar meski baru pertama kali kenal. Sangat bagus dengan Lillipali saat pertama kali datang ke Timnas Indonesia. Dia dalam kurung Lillipali, kawan sekamar saya, kata Shaina Patinama, mantan pemain KAS Open ini, bahwa memberikan pujian khusus untuk Lillipali. Menurutnya, pemain yang berposisi sebagai winger tersebut adalah sosok yang berpengalaman. Hadirnya tentu cukup dibutuhkan Timnas, apalagi mereka kehilangan Ragnar Oratmangoen di sektor serangan. Dia kawan baik dan pemain berpengalaman, ujarnya. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing. Wah, janji Simon Tahamata bikin geger Asia. Timnas Indonesia siap panen bintang baru. Simon Tahamata akhirnya angkat suara setelah ditunjuk sebagai kepala pemandu bakat Timnas Indonesia. Ia melontarkan janji manis yang membuat pecinta sepak bola tanah air penuh harapan. Seperti apakah janjinya? Simak fakta lengkapnya di sini. Head of Scouting alias kepala pemandu bakat tim nasional dalam kurung Timnas Indonesia, Simon Tahamata, mengaku senang bisa bergabung dengan tim kepelatihan Patrick Kluivert. Simon berjanji dengan pengalaman yang dimilikinya, ia bisa menemukan bakat-bakat terbaik tanah air yang dapat membantu meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Simon Tahamata resmi diumumkan sebagai kepala pemandu bakat Timnas Indonesia Kamis 22 Mei 2025. Dengan jabatannya itu, mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut akan mempunyai tugas penting di Timnas Indonesia. 1. Emban tugas penting. Tahamata akan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan merekrut talenta potensial baik dari dalam negeri maupun diaspora Indonesia di luar negeri, khususnya di Belanda. Tahamata nantinya akan berhubungan langsung dengan pelatih Timnas Indonesia putra dan putri berbagai kelompok umur. Tahamata mengaku sangat senang bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Dia sudah tak sabar menanti untuk bekerja sama dengan para pelatih, terkhusus pelatih Timnas Indonesia senior Patrick Kluivert. Sangat gembira bisa bergabung dan bekerja dengan kelompok yang luar biasa yang dipimpin oleh salah satu ikon sepak bola Patrick Kluivert. Ujar Tahamata dikutip dari akun Instagram pribadinya Simon_Tahamata_. Dikutip pada Jumat 23/5/2025. Tahamata sendiri merupakan sosok yang dihormati di sepak bola Belanda, terkhusus Ajax Amsterdam. Dia tercatat mempunyai segudang pengalaman sebagai pelatih akademi serta pemandu bakat di berbagai klub sejak 1996 hingga 2024. 2.
siap berikan segalanya. Bermodal jam terbang tinggi, Tahamata menegaskan siap untuk memberikan segalanya di Timnas Indonesia. Dia mengatakan ingin menulis sejarah bersama Timnas Indonesia. Tak hanya tim senior, namun dari berbagai kelompok umur. Saya bersedia untuk menempatkan semua pengalaman saya di lapangan untuk mendukung strategi Federasi Sepak Bola Indonesia untuk mengembangkan sistem sepak bola di negara ini, tegas Tahamata. Kami siap untuk menulis sejarah bersama dan saya sebagai kepala pencari bakat untuk semua tim, pria dan wanita, tim utama dan pemuda bersemangat untuk mengambil tantangan ini, tutupnya.